Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madadani Ardana dari kelas IF23 FX dengan NPM 23312208 dari Universitas Tanaukat Indonesia dengan program studi yaitu Informatika. Di sini, di mata kuliah Analisis Strategi Algoritma, saya akan menjelaskan dari topik Basic Concept of Algorithm yang saya ambil judul Algorithmic Thinking, a Structure Approach to Problem Solving. Kita langsung ke materi selanjutnya. Introduction. Algorithmic thinking is a structured method of problem solving that involves breaking down complex problems into smaller, more manageable components. It focuses on creating a logical, step-by-step process or algorithm to arrive at a solution. This approach encourages analytical thinking, helping to identify patterns, simplify problems, and develop efficient solutions. Algorithmic thinking is essential in fields like computer science, mathematics, and engineering, but its principle can also be applied to everyday challenges, enabling better decision making and more organized problem solving strategies. And next, key component of algorithmic thinking. Problem definition. Clearly identifying and understanding the problem is the first step. Di sini maksud definisi dari problem adalah mengidentifikasi dan memahami masalah dengan jelas adalah langkah pertama. Ini memastikan bahwa pemecahan masalah mengetahui masalah yang tepat untuk ditangani, meletakkan dasar untuk solusi yang efektif. And number two, decomposition break the problem into smaller, manageable parts or sub-problem. Di sini, maksudnya dari dekomposisi adalah pecahkan masalah menjadi bagian-bagian atau sub-masalah yang lebih kecil dan dapat dikelola. Hal ini membuat tantangan kompleks lebih mudah diatasi dengan berfokus pada satu bagian pada satu waktu. And number three, pattern recognition. Look for similarities or patterns in the problem or in previous. Maksud dari pengenalan pola adalah cari kesamaan atau pola dalam masalah atau pada masalah sebelumnya. Mengenali pola-pola ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dengan menerapkan strategi yang sudah kita kenali. And the last one, number four, abstraction. Focus on the essential elements of the problem while ignoring unnecessary detail. Maksud dari abstrak di sini adalah fokus pada elemen penting dari masalah sambil mengabaikan detail yang tidak perlu kita ambil. Penyederhanaan ini membantu merampingkan proses pemecahan masalah dan memastikan kejelasan apa masalah yang kita hadapi. And next slide, benefit of algorithmic thinking. Number one, structural problem solving. Algorithmic thinking provides a clear step-by-step approach, making complex problem easier to tackle. And number two, enhance critical thinking. It promotes logical reasoning and deep analysis, helping individuals break down problem and focus on the most important aspect. And number three, collaboration. A structure framework makes it easier for teams to communicate and collaborate, ensuring everyone follows the same process and understand the step involved. And the last one, versatility. The approach is applicable in many fields, such as computer science, business, engineering, and even daily life decision making. Maksud di sini adalah manfaat dari pola pikir algoritma. Yang pertama adalah pemecahan masalah yang terstruktur. Di sini ada yang terstruktur. Jadi di algoritma ini kita pemecahan masalahnya sangat terstruktur karena kita akan membuat alur algoritmanya dulu sebelum memecahkan masalah. Di sini kita memberikan pendekatan langkah demi langkah yang jelas, membuat masalah kompleks lebih mudah ditangani. Kemudian yang nomor dua, pemikiran kritis yang ditingkatkan.
Ini mempromosikan penalaran logis dan analisis mendalam, membantu individu memecah masalah dan fokus pada aspek yang paling penting. Dan nomor 3, collaboration. Kerangka kerja terstruktur memudahkan tim untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, memastikan semua orang mengikuti proses yang sama dan memahami langkah-langkah yang terlibat. Jadi collaboration ini lebih ke algoritma untuk sebuah tim. And the last, versatility atau keserbagunaan. Ini berlaku di banyak bidang sih, seperti contohnya ilmu komputer, bisnis, dan teknik. Bahkan pengambilan-pengambilan keputusan kita dalam sehari-hari, termasuk dalam algoritma, kita bisa menerapkan algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian the next slide, application of algorithmic thinking. Di sini ada computer programming, mathematics, engineering, and everyday life. Nah, di sini yang poin keempat tadi yang maksud saya sebelumnya, everyday life. Kita bisa menerapkan pemikiran algoritma kita di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada waktu yang terbuang untuk kegiatan kita. Ada pepatah yang mengatakan time is money, waktu adalah segalanya, semuanya. Pokoknya kalau kita menerapkan algoritma di kehidupan kita akan mudah ke depannya. Di sini contoh pengaplikasian pemikiran algoritma. Contohnya yang pertama, computer programming. Pokoknya inti dari penulisan kode. Contohnya penulisan kode yang efisien dan mengembangkan solusi perangkat lunak. Ini memastikan bahwa programmer membuat algoritma yang dioptimalkan untuk menyelesaikan tugas komputasi. Nah, di sini computer programming juga membutuhkan algoritma. Karena kalau semisal kita membuat kita membuat sebuah website, itu tanpa alur yang tepat mungkin bakal tidak terstruktur dan acak-acakan. Kemudian nomor 2, matematik. Di sini kita menggunakan pendekatan dengan memecahkan masalah matematika dengan memecahkannya lagi menjadi langkah-langkah yang dapat dipecahkan, membantu dalam segala hal mulai aritmatika dasar hingga persamaan kompleks. Kemudian yang ketiga, engineering ataupun teknik, menggunakan pemikiran algoritmik untuk merancang sistem, memecahkan masalah, dan meningkatkan proses kerja. Nah, ini yang terakhir. Contohnya, merencanakan jadwal kita mau kemana hari ini, ngapain aja hari ini, kemudian mengelola keuangan, atau memecahkan suatu masalah pribadi yang tidak terpecah-pecah. Next slide. Conclusion. Algorithmic thinking offers a structured, step-by-step approach to solving complex problems efficiently, making it essential across various fields like programming, engineering, and daily life. By mastering its key components, problem definition, decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm development, you can enhance decision making, foster collaboration, and achieve better outcomes. Di sini rangkuman kita dari materi yang saya sampaikan adalah pemikiran algoritmik menawarkan pendekatan langkah demi langkah yang terstruktur untuk memecahkan suatu masalah. Menjadi penting untuk berbagai bidang. Contohnya tadi seperti program komputer, teknik, kehidupan sehari-hari. Kemudian poin kedua, dengan menguasai komponen utamanya, definisi masalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan pengembangan algoritma, Anda dapat meningkatkan pengambilan keputusan, mendorong kolaborasi, dan mencapai hasil yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun ucapan saya yang berkenan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.